万回弱砲来光弁食らえお姉ちゃんが来たSui Feng atau yang sering kita dengar dengan nama Sui Fon, dia merupakan seorang kapten divisi 2 sekaligus panglima tertinggi On Mitsukido. Pribadinya yang setia serta memiliki tekad kuat membuatnya selalu siap mengabdikan diri pada tugas dan jabatan di Gotei 13. Bahkan dengan ketegasan dan keseriusannya, Sui Fon akan melakukan apapun untuk menyelesaikan berbagai misi walau harus melawan orang yang dia idolakan. Selain pengabdiannya pada Gotei 13, Sui Fon memiliki rasa kagum terhadap Yoroichi Shihoin. Demi bisa melindunginya, dia terus melatih kemampuan bertarung bersama pasukan On Mitsukido. Maka tidak heran, dari usianya yang masih muda, selama ini Sui Fon telah menguasai semua teknik dasar bertarung Shinigami, khususnya teknik Hakuda alias pertarungan tangan kosong. Berbekal keahliannya tersebutlah, Sui Fon juga bisa menciptakan teknik Shunko versinya sendiri. Ini adalah teknik penggabungan antara teknik Hakuda dengan teknik Kido. Dengan berbasiskan pada elemen angin, Sui Fon akan diselimuti oleh pancaran reatsu berbentuk arus angin. Dia akan mampu memaksimalkan potensi bertarungnya, bahkan dapat melepaskan satu pukulan yang berdampak ledakan. Di samping kemampuannya tersebut, Sui Fon juga memiliki sebuah Zanpakuto bernama Suzume Bachi. Pada saat Shikainya dilepaskan, bentuk Zanpakutonya akan berubah menjadi sarung tangan yang memiliki satu penyengat di jari tengah. Kekuatan yang dimilikinya yaitu mampu membunuh lawan hanya dengan 2 kali serangan. Ketika lawan terkena 1 kali sengatan luka, luka tersebut akan menampakkan tanda warna hitam yang berarti adanya racun. Dan ketika lawan terkena 2 kali sengatan di tempat yang sama, tanda itu akan membesar sekaligus menyebarkan racun ke seluruh tubuh. Kemudian berbicara mengenai bankainya, yaitu Jakuho Raikoben, dia memiliki bentuk berupa rudal sebesar 2 kali lipat tinggi Sui Fon. Kekuatan yang dimilikinya yaitu mampu melancarkan tembakan rudal yang akan menghasilkan satu ledakan dahsyat. Menilik dari berbagai kemampuan yang dimilikinya, selain pandai dan lihai dalam pertarungan jarak dekat ataupun jarak jauh, Sui Fon juga mampu mengomandoi 2 pasukan sekaligus. Maka tidak heran selama dirinya menjabat, Sui Fon begitu disanjung dan disegani oleh para Shinigami termasuk para pasukan On Mitsukido. Di Soul Society, tepatnya di Seireitei, terdapat sebuah keluarga bangsawan rendah bernama keluarga Feng. Mereka adalah keluarga yang tergabung ke dalam pasukan On Mitsukido yang siap mempersembahkan segalanya pada keluarga bangsawan agung Shihoin. Diceritakan pada suatu hari, seorang anak perempuan bernama Shaolin Feng tengah menatap ke arah jembatan antar gedung. Di sana terdapat kepala keluarga Shihoin yaitu Yoroichi yang sedang dikawal melintasi jembatan. Pada saat itu, Shaolin diberitahu oleh kerabatnya sendiri untuk senantiasa melindungi putri Yoroichi di waktu mendatang. Karena selain takdir keluarganya yang harus melayani keluarga Shihoin, orang yang saat ini menjabat sebagai kepala keluarga yaitu Yoroichi Shihoin juga akan menjadi pemimpin dari pasukan On Mitsukido. Tanpa menghiraukan apa yang diucap oleh saudaranya, dengan tatapan polos layaknya anak kecil, ketika Shaolin pertama kali melihat Yoroichi, seketika dia menunjukkan rasa kagum yang begitu mendalam. Saking kagumnya, di samping harus menerima takdir sebagai keluarga Feng, Shaolin juga mengidolakan Yoroichi, bahkan ingin mengabdikan dirinya secara setia dan sukarela. Oleh karena itu, berbekal tekad kuat untuk meneruskan tradisi keluarganya, disertai rasa kagumnya pada Yoroichi, pada saat remaja Shaolin lalu bergabung ke dalam pasukan On Mitsukido. Dia juga merubah namanya menjadi Sui Feng atau Sui Fon dan mulai berlatih keras demi bisa menjadi seorang pelayan kuat yang bisa diandalkan dalam bertarung. Selama 7 tahun bergabung dan berlatih di pasukan On Mitsukido, kemampuan Sui Fon kini telah semakin meningkat.
yang mana hal ini pun membuatnya dipercaya oleh Yoroichi untuk menjadi pengawal pribadinya. Sejak menjabat status barunya itu, Soifon tentu merasa senang karena bisa lebih dekat dengan sosok yang dia kagumi. Tak jarang, dia sering mendapatkan perlakuan usil dari Yoroichi dikarenakan kekakuan Soifon yang dia tunjukkan padanya. Hubungan keduanya pun semakin lama semakin terjalin erat. Mereka berdua sering melakukan kegiatan bersama dalam setiap misi yang dijalankan. Layaknya sebagai kerabat dekat, di saat Soifon tengah berputus asa karena masih merasa lemah, Yoroichi datang menghibur dengan mengajarkan ilmu berpedang. Di sana, Yoroichi mengatakan bahwa Soifon sudah dia anggap sebagai adiknya sendiri. Dia juga merasa kalau Soifon seolah mencerminkan dirinya ketika masih muda, di mana kekuatan adalah ambisinya yang utama. Mendengar ucapan dan pujian tersebut, sontak membuat Soifon pun merasa senang. Di malam bulan purnama kala itu, sambil memangku Yoroichi di atas pangkuannya, Soifon berjanji bahwa dirinya akan selalu melindungi Yoroichi sampai kapanpun. Selang beberapa tahun setelahnya, Soifon mengungkapkan ketidaksetujuan pada Yoroichi yang ingin mempromosikan Urahara menjadi Kapten Divisi 12. Dia menilai Urahara yang menduduki kursi ketiga di Divisi 2 merupakan seorang pemalas, jorok, bodoh, dan tidak pantas untuk dipromosikan. Untuk membuktikan hal tersebut, Soifon lalu diam-diam mengikuti kegiatan Urahara. Dia mencatat semua kegiatannya, dari mulai berkeliling tidak jelas, melakukan penggelapan barang, sampai minum-minum di siang hari bersama rekan-rekannya. Namun ternyata kenyataan buruk yang Soifon lihat ini seketika sirna setelah dirinya mengetahui bahwa apa yang dilakukan Urahara merupakan tugas dari penyelidikan. Sejak saat itu, Soifon pun mulai menaruh rasa hormat pada Urahara. Dugaan negatif yang selama ini Soifon rasakan kini telah pudar satu persatu. Hingga 9 tahun kemudian, secara tiba-tiba Soifon dikejutkan dengan kenyataan tentang pengkhianatan Yoroichi. Tanpa sepatah kata apapun, Yoroichi telah meninggalkan dirinya beserta Soul Society dan jabatan yang dia pegang. Mengetahui kenyataan tersebut lantas membuat Soifon merasa kecewa dan marah. Dia merasa pengabdiannya selama ini seolah dikhianati dan dibohongi. Akibat dari kepergian Yoroichi ini pun mengharuskan Soifon untuk menggantikan posisinya sebagai Kapten Divisi 2 sekaligus pemimpin On Mitsukido yang baru. Dengan luapan emosi penyesalan yang masih tertanam di lubuk hatinya, sejak saat itu Soifon bertekad untuk menjadi lebih kuat dan melampaui orang yang dulu dia kagumi. Perasaan cinta menjadi kebencian, itulah penggambaran yang dialami Soifon saat ini. Meski dia telah menjadi Kapten Divisi 2 sekaligus ketua On Mitsukido, hal itu tidak membuatnya senang sama sekali. Yang ada, sepeninggal Yoroichi, sikap Soifon kini telah berubah secara drastis. Dia menjadi sosok orang yang acuh, dingin, dan begitu temperamen. Tak jarang, wakil kaptennya sendiri yaitu Omaida selalu menjadi korban atas sikap sinis yang ditunjukkan oleh Soifon. Selama pengabdiannya sebagai Kapten Divisi 2 Gotei 13, Soifon telah menjadi pribadi yang tidak kenal pandang bulu. Siapapun yang melanggar hukum, tanpa segan dia akan membunuhnya. Karena satu-satunya yang dia yakini saat ini adalah menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai Kapten di Gotei 13. Demi menuntaskan misinya, apapun akan dia lakukan, sekalipun itu harus membunuh orang terdekatnya. Dalam peristiwa pemberontakan Ichigo yang ingin menyelamatkan Rukia, terjadi pertempuran antar Shinigami yang melibatkan dua kubu, yaitu kubu yang mendukung pembebasan Rukia dengan kubu yang mendukung proses eksekusi. Di tengah pertempuran yang terjadi, sebagai pihak yang mendukung Gotei 13, secara tiba-tiba Soifon dihadapkan pada seseorang yang dulu begitu dia kagumi. Dia tiada lain adalah Yoroichi Shihoin, orang yang saat ini telah menjadi sosok yang begitu dia benci. Di awal pertarungan, sebagai sesama ketua On Mitsukido, baik Soifon maupun Yoroichi mulai menunjukkan gaya pertarungan tangan kosong. Terlihat adu kecepatan, pukulan, serta tendangan silih mereka lancarkan satu sama lain. Setelah sekian lama tidak bertemu, meski orang yang dia lawan adalah mantan kapten yang sangat dia kagumi,
Tapi hal itu tidak menyurutkan kebencian Soifon pada Yoroichi. Baginya, tindakan Yoroichi yang meninggalkan jabatan beserta dirinya itu tidak bisa dimaafkan. Terlebih saat ini Yoroichi juga telah membelot pada kubu pemberontak, yang mana itu artinya Soifon tidak akan ragu untuk membunuh Yoroichi dengan menggunakan Shikainya. Bahkan tak hanya itu, seolah ingin menunjukkan hasil pelatihannya selama ini, Soifon kemudian mengeluarkan teknik yang baru dia ciptakan. Terlihat luapan Reiatsu yang membentuk arus angin ini seketika keluar membungkus dan memadati tubuhnya. Namun sayang, sebelum tekniknya dapat dia gunakan, di depan matanya sendiri, ternyata Yoroichi juga mampu mengeluarkan teknik yang sama, bahkan kekuatannya jauh lebih dahsyat. Yoroichi menyebut ini adalah teknik sempurna bernama Shunko, sebuah teknik berbahaya yang dapat menciptakan satu serangan dahsyat. Berkat pengalaman dan kekuatan Yoroichi inilah, Soifon pada akhirnya harus kalah dan tak bisa berbuat apa-apa. Dia begitu frustasi menyadari bahwa pelatihan yang dilakukannya selama ini ternyata masih belum cukup untuk bisa melampaui Yoroichi. Di tengah keputusasaannya itu, sambil meneteskan air mata, Soifon pun mempertanyakan satu pertanyaan yang selama ini dia pendam, yaitu perihal kenapa Yoroichi tidak membawanya pergi saat itu. Padahal jauh di dalam lubuk hatinya, sampai saat ini dirinya masih menyimpan kekaguman pada Yoroichi. Dari sini, selepas mencurahkan isi hatinya, secara perlahan Soifon pun mulai berdamai. Rasa benci dan amarah yang selama ini dia pendam pada Yoroichi kini mulai mereda seiring tangisan yang dikeluarkan. Apalagi setelahnya mengetahui bahwa biang keladi dari pemberontakan ini adalah Aizen. Mereka berdua, baik Soifon maupun Yoroichi, segera pergi menuju Bukit Sokyoku untuk menahan Aizen. Namun sayangnya, sergapan yang dilakukan oleh Soifon dan Yoroichi ini rupanya mampu diatasi oleh Aizen. Dia berhasil kabur dengan cara mengeluarkan cahaya negation beserta gerombolan hollow yang muncul dari atas langit. Seiring waktu berjalan, pada hari di mana pertempuran antara Espada melawan Gote 13 terjadi, demi menjalankan tugasnya sebagai Kapten Divisi 2, pertama-tama Soifon harus menghadapi salah seorang fraction bawahan Baragan bernama Gyo Vega. Pada pertarungan tersebut, sebagai seorang ketua On Mitsukido yang pandai dalam menganalisa, Soifon menjadikan pertarungan ini untuk mengetahui kinerja kekuatan Resurrection yang dimiliki Espada. Maka tidak heran, meski yang dia lawan hanyalah seorang fraction, Soifon cukup dibuat terpojok oleh berbagai serangan yang baru dia lihat. Hingga pada akhirnya, setelah dirasa cukup mengetahui informasi yang dia dapat, Soifon kini mulai serius. Walau Vega telah mengeluarkan pelepasan yang kedua, tapi nyatanya cukup hanya satu kali sengatan cepat, Soifon berhasil mengalahkan Vega dengan menggunakan Shikainya. Kemudian setelah itu, tibalah pada pertarungan klimaks yang melibatkan Soifon beserta Omaeda melawan Espada nomor 2 yaitu Baragan. Dalam pertarungannya ini, kemampuan Shikai maupun Bankai yang dimiliki Soifon sama sekali tidak berdampak pada Baragan. Hal itu dikarenakan Baragan memiliki kemampuan yang dapat menuakan apapun, setiap objek yang berada di sekitarnya akan dapat dia tuakan dan dapat dia hilangkan. Di tengah keputusasaan itu, datanglah Hachigen Usoda yang membantu Soifon dalam pertarungan tersebut. Setelah mengetahui kelemahan Baragan dengan cara mengkombinasikan kemampuan Kido Hachigen bersama Bankai Soifon, mereka berdua akhirnya berhasil mengalahkan Baragan lewat satu serangan rudal yang mampu menciptakan satu ledakan hebat. Demi bisa mengakhiri pertempuran, Soifon bersama para kapten lain yang tersisa kemudian secara kompak melawan Aizen. Akan tetapi, dikarenakan besarnya kekuatan Aizen yang mampu menghipnotis semua orang, perlawanan yang dilakukan pihak Gote 13 dapat diatasi dengan mudah oleh Aizen. Seiring pertempuran berjalan, setelah Aizen berhasil dikalahkan Ichigo, saat ini para kapten dan wakil kapten pun kembali ke Seretei guna mengobati semua luka. Termasuk Soifon, dia yang tadinya telah kehilangan satu lengan berkat kemampuan penyembuhan dari anggota Gote 13, lengan Soifon kini telah sembuh dan utuh kembali.
Beberapa bulan setelah pertempuran besar melawan Aizen, saat ini Soul Society harus dihadapkan pada penyerbuan yang dilakukan oleh bangsa Quincy. Di peperangan pertama, Soifon harus dihadapkan pada seorang stand leader bernama Begenoin untuk bisa segera mengalahkan lawannya. Pada saat itu, Soifon langsung melepaskan bangkai bernama Jakuho Raikoben. Namun, secara tak terduga dengan menggunakan medali Quincy, Begenoin rupanya berhasil mencuri bangkai milik Soifon. Dikarenakan kecerobohan para kapten yang seenaknya mengeluarkan bangkai inilah, membuat pertempuran pertama ini pun berhasil dimenangkan oleh pihak Quincy. Banyak korban yang meninggal di pertempuran pertama ini, termasuk komandan tertinggi Genryusai Yamamoto. Kematiannya telah membuat semua kapten merasa bersedih dan berputus asa. Saking emosinya, dalam peringatan kematian Yamamoto, Soifon bahkan meneriaki salah satu pasukan yang ingin melaporkan keadaan. Dia menyuruh pasukan itu untuk tutup mulut dikarenakan saat ini komandan yang dia hormati sudah tiada. Bahkan melihat para anggota divisi 0 yang tiba-tiba muncul, membuat Soifon tambah geram dan tidak terima atas kedatangan mereka yang mengejek Gotei 13. Sikap temperamen yang ditunjukkan oleh Soifon ini kemudian dibalas oleh Tenjiro Kirinji. Dia menilai justru karena kalian lemahlah makanya meminta bantuan pada divisi 0, yang mana itu artinya secara tidak langsung kalian telah mencemarkan nama baik Gotei 13 itu sendiri. Mendengar ungkapan tersebut, Soifon yang masih tidak terima jika dirinya lemah kemudian memutuskan untuk berlatih seorang diri di sebuah bukit bebatuan. Hingga sampailah pada hari peperangan kedua antara Gotei 13 melawan Stand Leader. Sebagai ajang balas dendam, saat ini Soifon kembali dihadapkan pada Begenoin. Tanpa menggunakan Zanpakutonya, Soifon langsung mengaktifkan Shunko yang telah dia tingkatkan. Terlihat hanya dengan satu pukulan Mukyu Shunko, Soifon berhasil menghempaskan Begenoin hingga sampai menciptakan satu ledakan yang luar biasa. Akan tetapi, serangan yang dilancarkan Soifon tersebut tidak berdampak sama sekali pada Begenoin. Dengan tubuhnya yang dilapisi armor dan perlengkapan senjata, membuat Begenoin dapat menyerang balik menggunakan berbagai rudal dari tubuhnya. Dan benar saja, berkat hal itu, Begenoin akhirnya mampu membuat Soifon terpojok bahkan sampai terkapar di depannya. Namun, setelah Soifon memakan pil Shin'ei-yaku yang berhasil dikirim, secara mengejutkan, kini Soifon telah mampu mengembalikan bangkainya lagi. Bersama Omaeda yang berada di sampingnya, Soifon kemudian bergegas melancarkan satu rudal dengan sangat cepat, yang mana hal ini pun secara seketika berhasil meledakkan Begenoin sekaligus membuatnya tumbang. Pasca mengalahkan salah seorang stand leader, Soifon bersama para kapten lain kemudian dikumpulkan oleh Urahara di salah satu ruangan penelitian. Di sana dia bertemu dengan adik Yoroichi dan menunjukkan kegemasannya karena adik dari orang yang dia kagumi saat ini sudah besar. Setelah persiapan menuju istana Soul King telah selesai, Soifon bersama para Shinigami lain kemudian menerobos masuk menuju istana utama di mana Yuhafah berada. Dalam penyerbuan ini, sayangnya Soifon tidak begitu diperlihatkan melakukan banyak aksi. Tapi meski begitu, berkat kegigihan para kapten lain beserta kerjasama Ichigo dan Aizen, membuat Yuhafah pun akhirnya berhasil dikalahkan. Dengan kemenangan ini, seluruh dunia baik Soul Society Hoiko Mundo maupun dunia manusia telah kembali pada keadaan yang optimal. Soifon, seseorang yang selalu dihianati atas perasaan yang terbawa emosi, saat ini tetap pada pendiriannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kapten di Gotei 13. Berkat keteguhan hatinya itulah, selain menaruh rasa kagum pada Yoroichi, dia terus mengasah kemampuannya demi bisa melampaui kekuatan yang dimilikinya. Layaknya pembunuh berdarah dingin, seolah mentuhankan ambisi dan tugasnya, dia tak akan pandang bulu untuk membunuh siapapun yang menghalangi jalannya. Kebaikan dan kejahatan tidaklah menarik bagiku. Aku hanya peduli pada tugas dan kebanggaanku sebagai Kapten Gotei 13. Semua yang mencegahku adalah musuhku, musuh yang harus dibunuh. Sang lebah pembunuh, Soifon.